Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Syuhada Al-Farisi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Riau dengan jurusan Ilmu Hukum dengan dengan NPM 231010 yang mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang hukum asuransi. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu hukum asuransi. Materi ini penting dibahas karena asuransi sangat amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan lain-lainnya. Nah, dalam video ini kita akan membahas mulai dari pengertian hukum asuransi, dasar hukumnya, asas-asas penting, hingga hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi. Baik teman-teman sekalian, mari kita mulai pembahasannya yang pertama. Jadi, definisi dari hukum asuransi itu sendiri adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang perjanjian asuransi antara dua pihak, yaitu yang pertama ada penanggung dan tertanggung. Nah, penanggung ini adalah pihak yang akan menanggung dari asuransi kita, yaitu PT Asuransi. Sedangkan tertanggung adalah suatu orang atau nasabah yang ingin mengalihkan suatu resiko ke PT Asuransi tadi. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan dirinya kepada si penanggung atas kerugian yang mungkin diderita atau akibat suatu peristiwa yang belum pasti. Nah, dari pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa asuransi merupakan bentuk pengalihan risiko dari tertanggung ke si penanggung dengan imbalan berupa premi. Nah, premi ini adalah teman-teman suatu uang yang kita bayar ke pihak asuransi tadi selama setahun atau tergantung dari PT asuransinya, gimana dia ngebuat kesepakatannya antar dari penanggung dan tertanggung tadi. Yang kedua ada dasar hukum asuransi di Indonesia. Hukum asuransi di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum. Yang pertama ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, khususnya di pasal 246 sampai pada dengan 308 yang mengatur tentang pengertian dan jenis-jenis asuransi. Yang kedua ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering kita kenal istilah dengan BW di pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Yang pertama itu ada sepakat, yang kedua itu ada cakap, dan yang ketiga itu ada objek atau karena suatu objek, yang keempat itu ada karena kausa yang halal. Nah, tentang syarat sah perjanjian, pada pasal 1338 mengatur tentang asas kebebasan berkontrak. Jadi siapapun bisa melakukan perjanjian baik itu secara tertulis maupun dengan lisan. Nah, yang ketiga itu diatur di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur tentang perusahaan asuransi, perlindungan konsumen, serta pengawasan oleh otoritas jasa keuangan itu sendiri atau kita kenal dengan istilah OJK. Yang ketiga ada unsur-unsur asuransi. Jadi, suatu perjanjian dapat disebut sebagai asuransi apabila memenuhi unsur. Yang pertama adanya perjanjian antar si penanggung dan tertanggung. Yang kedua adanya premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada si penanggung. Yang ketiga adanya risiko yang belum pasti terjadi atau bisa kita sering sebut dengan evenement. Yang keempat adanya kemungkinan kerugian. Yang kelima adanya peristiwa yang tidak pasti yang disebut juga dengan evenement. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai asuransi. Ya teman-teman, berarti poin keempat ada di asas-asas hukum asuransi. Nah, dalam hukum asuransi terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar atau fundamental pelaksanaannya. Asas pertama itu ada asas itikat baik, yang berarti kedua belah pihak wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Jika tertanggung menyembunyikan fakta yang penting, klaim tersebut maka dapat ditolak.
Yang kedua adalah asas kepentingan yang diasuransikan. Artinya si tertanggung harus memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan. Contoh, seseorang tidak bisa mengasuransikan rumah orang lain tanpa kepentingan hukum. Asas ketiga adalah asas indemnitas, yaitu asas ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang dialami atau tidak boleh melebihi limit, gitu ya. Yang keempat adalah asas subrogasi, di mana si penanggung berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah membayar klaim kepada tertanggung. Asas kelima adalah asas kontribusi, yaitu pembagian tanggung jawab apabila satu objek diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan asuransi. Selanjutnya kita masuk ke poin 5, ada di subjek dan objek asuransi. Subjek dalam asuransi terdiri dari dua pihak. Yang pertama ada si penanggung, yaitu perusahaan asuransi yang menanggung resiko dari si tertanggung. Yang kedua ada pihak tertanggung, yang mana pihak ini sebagai yang mengalihkan risiko dan membayar premi tadi atau iuran yang kita bayar ke si PT perusahaan asuransi itu. Sedangkan objek asuransi adalah segala sesuatu yang dapat diasuransikan seperti harta benda, jiwa manusia, kesehatan, serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk poin ke-6 adalah jenis-jenis asuransi. Asuransi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada asuransi kerugian, asuransi kebakaran, kendaraan, pengangkutan. Yang kedua adalah asuransi jiwa, yang memberikan manfaat jika tertanggung meninggal dunia atau hidup sampai waktu tertentu. Yang ketiga ada asuransi kesehatan, yang menanggung biaya perawatan medis. Yang keempat ada asuransi sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya poin ke-7 ada di hak dan kewajiban dari para pihak. Nah, tertanggung memiliki hak untuk menerima polis dan mengajukan klaim serta kewajiban membayar premi kepada PT asuransi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, dari pihak penanggung berhak menerima premi dari si tertanggung dan menolak klaim jika tidak sesuai perjanjian, serta berkewajiban memberikan perlindungan dan membayarkan klaim sesuai ketentuan yang tertera di dalam polis. Nah, sebagai kesimpulan, bisa kita ambil, hukum asuransi ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi. Dengan memahami hukum asuransi, kita dapat menjadi pengguna asuransi yang lebih cerdas, lebih teliti, lebih baik dalam memahami hak dan kewajiban serta menghindari sengketa di kemudian hari. Mungkin selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, ada di polis asuransi ya. Polis asuransi ini adalah bisa dibilang kayak seperti akta tertulis yang menjadi bukti adanya perjanjian asuransi. Nah, di dalam polis itu terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu adalah identitas dari para pihak. Yang kedua ada objek asuransi. Yang ketiga ada besarnya premi yang dikeluarkan oleh si tertanggung. Yang keempat ada risiko yang ditanggung. Dan terakhir ada hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Selanjutnya kita masuk ke poin 9, berakhirnya perjanjian asuransi. Nah, berakhirnya perjanjian asuransi ini dapat terjadi apabila yang pertama ada jangka waktu yang berakhir, resiko yang telah terjadi, premi yang tidak dibayar secara sesuai kontrak yang sudah dijanjikan, atau perjanjian yang dibatalkan. Dan yang terakhir ada objek asuransi musnah. Oke. Selanjutnya ada di poin yang ke-10, bagaimana penyelesaian sengketa di asuransi. Sengketa asuransi dapat diselesaikan pertama itu melalui musyawarah antar si penanggung dengan si tertanggung, apakah bisa menggunakan ya musyawarah atau diskusi gitu kan, tanpa sampai ke meja hijau atau meja pengadilan. Yang kedua, cara penyelesaiannya ada di mediasi atau di arbitrase. Selanjutnya barulah kita masuk ke tahap ke litigasi, masuk ke pengadilan. Mungkin teman-teman bisa
mengajukan gugatan itu di jalur pengadilan negeri yang teman-teman tempat tinggal di sana. Selanjutnya ada di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK. Nah, mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan dari sedikit penjelasan materi ini, teman-teman. Apabila banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang belibet, mohon dimaafkan karena ini ya kita sama-sama belajar dalam memahami apa itu hukum asuransi. Baik, saya tutup dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.